Waduh pusing, kepala otak, kepala berarti pusing, bolak balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Jadi pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Akila Awa bersama aku Adwa Haria Inara dan aku Siti Akila. Nah, hari ini topiknya agak serius nih Kil, tentang pergaulan bebas. Serius tapi jangan tegang ya. Kita nggak bakal jadi ustadz dadakan kok, Wak. Iya, kita ngobrol santai. Iya, kita ngomongnya santai aja. Nah, menurut kamu nih Kil, pergaulan bebas itu apa sih? Bebas ngantri Indomaret? Astaga, Wak, itu mah bebas antre. Kalau menurut aku ya, pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang udah kelewatan batas. Bukannya ke arah yang positif kayak bebas berekspresi, tapi malah ke bebas yang bisa bikin masalah. Setuju. Salah satunya karena media sosial. Konten-konten yang kadang bikin hal tabu kelihatan normal. Jadi anak muda mikir, oh ternyata gini tuh biasa. Yap, belum lagi nih kalau di rumah itu kurang komunikasi. Alhasil dia tuh nyari pelampiasannya keluar. Ya, akhirnya sih gampang kebawa arus pergaulan ya. Wah iya juga, jadi intinya jangan salahin TikTok doang ya, tapi juga faktor keluarga. Betul, apalagi kamu sering dengar gak sih, Wak? Apaan tuh? Apaan tuh? Tentang kasus anak SMP atau anak SMA yang kabur dari rumah gara-gara nggak tahu sama orang tua. Ada juga nih yang nongkrong malam terus pulangnya pagi. Akhirnya malah gabung ke lingkaran yang gak sehat. Iya benar, jadi jangan salahin FYP terus ya Kil. Kalau aku sih penting banget buat punya orang buat cerita, kayak sahabat, kakak, atau orang tua. Kalau misalnya dipendam sendiri, gampang banget kebawa arus. Nah itu, jangan sampai kayak aku, kalau lagi bingung malah curhat sama kucing. Dan jangan lupa, di Indonesia udah banyak komunitas positif yang bisa jadi tempat main bareng tapi sehat. Kayak komunitas olahraga, musik, atau volunteer. Jadi energi kita nggak habis di tongkrongan doang, tapi ada manfaatnya. Akila, pertama aku tanya dulu ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Nah, jadi gini, Wak, pergaulan bebas itu biasanya dipahami dengan perilaku remaja yang udah kelewatan norma-norma sosial. Contohnya kayak pacaran tanpa batas, nongkrong bebas tanpa pengawasan, dan kayak kelakuan negatif seperti narkoba dan miras. Nah, jadinya itu bukan kayak sekedar nongkrong sama teman-teman, tapi juga termasuk udah ke arah yang berdampak negatif. Kalau gitu, di mana sih biasanya pergaulan bebas sering terjadi, Kil? Nah, biasanya pergaulan bebas terjadi di lingkungan yang kurang pengawasan. Contohnya kayak tempat nongkrong malam, kos-kosan tanpa kontrol, atau bahkan juga bisa di medsos nih, Wak. Jadi bukan sekedar tempat fisik, tapi juga bisa di dunia digital. Oke. Terus kapan sih biasanya anak remaja rentan banget terjerumus ke pergaulan bebas, Kil? Nah, biasanya anak remaja terjerumus ke pergaulan bebas itu sekitar masa-masa pubertas. Ya, sekitar SMK atau SMA lah. Karena di situ anak remaja pada nyari jati dirinya sendiri. Gampang penasaran, gampang coba-coba hal baru. Jadi kalau misalnya lingkungannya nggak sehat, ya gampang nih terbawa arus. Itulah kau mulai terbawa arus. Kalau boleh tahu, siapa sih yang paling sering terpengaruh dalam pergaulan bebas, Kil? Sebenarnya semua remaja itu berpotensi terpengaruh, tapi biasanya yang paling sering itu yang memang kekurangan perhatian dari keluarganya atau memang lingkungannya yang permisif. Terus juga kadang ada anak yang merasa kesepian atau kurang percaya diri, jadi sering nyari pengakuan lewat cara-cara yang salah. Terus aku penasaran nih, Kil, kenapa sih pergaulan bebas itu menjadi dampak besar bagi remaja? Karena dampaknya tuh panjang loh, bisa dari gangguan kesehatan, masa depan, sampai masalah reputasi. Contohnya, penyalahgunaan narkoba bisa bikin kecanduan. Terus seks bebas bisa bikin kehamilan di luar nikah atau penyakit menular. Dan yang gak kalah penting, yaitu gagal tercapainya cita-cita kalian. Kalau gitu, terakhir deh, gimana sih cara kita bisa menghindari pergaulan bebas tapi tetap bisa gaul dengan teman? Tipsnya nih, Wah, pilih lingkungan yang positif, punya batas sendiri, dan berani bilang enggak kalau misalnya diajak hal-hal buruk. Gak salah kok guys punya banyak teman, tapi kalian harus tahu bedain mana yang bikin maju dan mana yang bikin rugi. Terus juga, pentingnya punya support system, keluarga, atau sahabat yang sehat. Intinya, bebas itu hak semua orang, tapi kalian jangan sampai kebablasan ya. Setuju banget. Nah, menurut kalian pergaulan bebas itu sampai mana? Coba share di komentar dan DM ke kita. Oke deh, terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!